Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah minuman di pagi hari, kopi hangat yang siap akan membuat Anda bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa lagi, bisa menemui teman-teman semuanya untuk membawakan materi kesehatan yang luar biasa penting, yaitu menyangkut dengan panca indera kita, yaitu mata. Karena mata adalah salah satu panca indera yang sangat-sangat vital kegunaannya, sangat vital untuk kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan mata merupakan salah satu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu dijaga. Maka pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan bagaimana cara menjaga mata dari sisi kesehatan, dari sisi kesehatan fisik, ya. Cara menjaga mata, cara merawat mata. Yang pertama, teman-teman sekalian, untuk menjaga kesehatan mata, maka kita harus memberikan nutrisi mata yang sebaik-baiknya. Menjaga kesehatan mata dengan memberikan makanan yang mengandung vitamin, khususnya apa? Vitamin A. Karena vitamin A akan menjaga daya tahan tubuh, juga lebih khusus lagi adalah daya tahan mata dari berbagai macam gangguan atau terjadinya beberapa penyakit. Ya, sehingga mata akan menjadi lebih sehat, lebih kuat dalam menangkal berbagai macam penyakit, yang lebih khusus adalah penyakit yang berkaitan dengan penglihatan kita. Dan vitamin A terdapat di berbagai macam makanan. Di antaranya adalah makanan hewani seperti kuning telur, kemudian juga susu. Itu adalah makanan yang mengandung vitamin A cukup tinggi. Di samping itu ada provitamin A yang mendukung untuk vitamin A tersebut, yaitu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Di antaranya adalah bayam, kangkung, kemudian wortel, kemudian juga buah-buahan yang berwarna kuning seperti pepaya tadi sudah disebutkan ya, jagung kuning. Teman-teman sekalian, untuk selanjutnya cara menjaga mata di samping nutrisi, yaitu kita hendaknya menggunakan mata ketika membaca dengan benar. Bagaimana cara membaca yang benar? Yaitu kita membaca sambil duduk. Jangan membaca sambil tiduran, baik telentang maupun tengkurap, ya. Karena ini membuat mata akan cepat lelah dan akan bekerja lebih berkontraksi lebih kuat, sehingga mata mudah lelah dan akan mengalami gangguan. Apalagi kalau jaraknya terlalu dekat, ya. Oleh karena itu, di samping kita membaca dengan posisi yang baik, dengan duduk, dengan punggung yang tegap, maka kita juga membaca dengan jarak baca yang tidak terlalu dekat di sini. Tapi jaraknya adalah sekitar 30 cm lebih, ya. Jangan terlalu dekat. Paling dekat 30 cm untuk membaca buku misalnya. Tentu saja kalau membaca tulisan yang kecil, maka kalau dengan jarak yang jauh akan tidak jelas, maka bisa lebih dekat sedikit. Tapi dengan tulisan rata-rata yang rata-rata adalah ukurannya adalah 11 atau 12 ukuran rata-rata tulisan, maka dengan jarak baca 30 cm atau lebih, itu adalah jarak baca yang aman untuk kesehatan mata. Di samping itu, dengan sudut baca sekitar 45 derajat. Jadi jangan terlalu begini atau terlalu begini. Memang ada yang menyarankan di sini, itu juga tidak masalah, ya. Tetapi sebagian lagi mengatakan bahwa jarak yang baik untuk membaca dalam waktu yang lama adalah sekitar 45 derajat, ya, dari sini ke sini, ya, 45 derajat. Jadi membentuk sudut seperti ini. Di sini misalnya ini seperti itu, ya. Itu jarak sekitar 45 derajat. Kemudian di samping itu teman-teman sekalian, kita hendaknya beristirahat ketika sudah membaca. Yaitu dalam waktu sekitar 15 sampai 20 menit kita sudah membaca terus, maka kita istirahat. Dengan cara apa? Dengan cara melihat yang jauh. Ya, misalnya melihat pohon-pohonan yang hijau di sana, melihat sesuatu yang jauh, yang semula kita melihat dekat, kita gunakan untuk melihat jauh, sehingga mata tidak tegang terus untuk berkontraksi dengan jarak baca atau jarak pandang yang dekat. Teman-teman sekalian, untuk selanjutnya cara menjaga kesehatan mata yang lain adalah kita menghindari paparan sinar matahari yang terlalu kuat. Ataupun sinar apapun yang terlalu kuat, maka kita hindari, sehingga mata tidak mudah lelah, tidak berkontraksi terlalu tegang, ya. Di samping itu, ketika cahaya itu mendadak ke mata kita juga, ini juga berbahaya bagi mata kita. Oleh karena itu, ketika kita melihat di tempat yang terang atau keluar rumah dalam kondisi panas yang sangat terik dalam waktu yang cukup lama, apalagi misalnya Anda yang bekerja misalnya menjemur
padi misalnya, maka kita sebaiknya menggunakan kacamata yang berwarna hitam. Di samping untuk memberikan kesejukan pada mata, juga untuk menghindari paparan sinar ultraviolet yang ditimbulkan atau yang keluar dari paparan sinar matahari. Dan teman-teman sekalian, di samping itu kita perlu juga mengetahui bahwa ketika kita membaca di komputer atau bekerja di komputer, maka hendaknya kita berusaha meminimalkan terjadinya paparan radiasi dari gadget atau komputer atau alat misalnya HP ya. Dengan cara misalnya kalau kita terlalu lama, maka kita gunakan kacamata anti radiasi, atau kalau misalnya itu adalah sebuah komputer atau mungkin netbook atau laptop, maka kita bisa memasang kaca anti radiasi sehingga mata kita akan terhindar dari radiasi yang dikeluarkan dari gadget ataupun komputer atau netbook yang kita baca. Teman-teman sekalian, untuk selanjutnya kita juga berusaha untuk menghindari rokok ya. Karena rokok akan mempercepat terjadinya degenerasi makula, yaitu kecepatan terjadinya rabun atau gangguan penglihatan dalam waktu yang seharusnya terjadi pada usia 60 tahun ke atas, tapi kita mungkin terlalu banyak merokok atau pecandu rokok, maka itu akan terjadi lebih awal. Pandangan mata sudah tidak begitu jelas, akan blur ya, yang seharusnya baca masih terang teman-teman seusianya, maka karena dia merokok maka bisa menjadi lebih awal lagi. Di samping degenerasi makula juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang lain di samping merokok, tapi rokok merupakan salah satu penyebab di antara yang menyebabkan degenerasi makula. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan juga, ketika membaca tadi ya, hendaknya dengan sinar yang cukup terang ya. Jangan sampai membaca di tempat yang gelap atau buram atau remang-remang, karena akan membuat mata kita bekerja terlalu keras. Dan yang terakhir perlu saya sampaikan, teman-teman sekalian, kita bisa melatih mata kita dengan senam mata ya. Sekali-kali kita senam mata, apalagi kita udah baca lama, kita gunakan senam mata untuk merelaksasi mata kita. Bagaimana caranya? Kita bisa taruh sesuatu di depan mata kita, pensil atau apa, kita dekat gini, kemudian jauh gini, kita lihat fokus ke kukunya misalnya, kemudian dekat lagi, kita jauhkan lagi gini ya, begini, terus begini, kemudian juga jarak dari sini ke sana, misalnya dari sini lirik ke kanan, lirik ke kiri. Kemudian juga bisa dengan putar begini, atas bawah gini. Ini adalah salah satu senam mata untuk membuat otot-otot mata kita menjadi rileks, menjadi tidak hanya berkontraksi dengan satu posisi saja. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa ketika ada gangguan di mata, maka segera konsultasikan ke dokter, lebih-lebih yang Anda sudah berusia di atas 40 atau 60 tahun, maka ketika ada gangguan segera periksakan ke dokter spesialis mata untuk segera diatasi. Ketika ada rabun atau ada mungkin katarak, maka akan segera terdeteksi sehingga gangguan penglihatan tidak semakin parah atau dapat diminimalisir. Demikian teman-teman sekalian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.